Salam semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Rabu tanggal 10 September 2025, renungan kita berjudul Hidup Tanpa Ganjalan. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Baru-baru ini ada seseorang yang baru saja meninggal. Sebelum kematiannya, orang ini menghubungi sahabatnya agar menghubungi orang-orang yang sedang berselisih dengannya dan menyampaikan keinginannya untuk berdamai dengan mereka. Lalu sahabatnya ini menghubungi orang-orang tersebut. Dan tak lama kemudian terdengarlah berita tentang kematiannya. Puji Tuhan, orang ini masih memiliki kesempatan untuk berdamai dengan orang-orang yang menjadi ganjalan hatinya sebelum kematiannya. Namun, banyak juga orang yang membawa kemarahan, kebencian sampai ke liang kubur. Dan ada banyak orang juga yang terkadang tidak punya kesempatan untuk berdamai karena kematiannya yang mendadak. Kisah orang di atas mengajarkan kepada kita pentingnya untuk menyelesaikan setiap masalah dan mempertahankan perdamaian. Yesus pun mengajar kita, jika engkau mempersembahkan persembahanmu, engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu dan pergilah berdamai dahulu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Ini prinsip kehidupan yang sering luput dari perhatian kita sebagai orang percaya, yaitu mengupayakan kehidupan yang tanpa ganjalan terhadap orang lain. Acap kali dalam keseharian hidup yang kita jalani, kita terbiasa dengan kehidupan yang penuh sengketa, di mana ketidakakuran satu sama lain adalah hal yang lumrah dan biasa. Ada yang karena berselisih paham sehingga terjadi sengketa yang hebat dan saling tidak menyapa. Ada pula karena ketidakcocokan sehingga satu sama lain bersikap acuh tak acuh. Semua konflik kehidupan yang seperti ini sering kita anggap hal yang wajar-wajar saja. Pada akhirnya kita kehilangan kepekaan untuk menyadari bahwa Allah menghendaki kita untuk hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Memang kita tidak dapat menghindar dari orang-orang yang seringkali membuat kita marah, jengkel, dan menimbulkan kepahitan, sehingga kita sering terjerat dalam perselisihan dan pertengkaran. Namun, apapun situasi yang kita hadapi, firman Tuhan tetap mengajarkan kita untuk mengupayakan kehidupan dalam perdamaian dengan semua orang. Oleh sebab itulah Paulus berkata, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya, di tengah situasi perselisihan apapun, sesakit apapun yang kita rasakan, tetap tanggung jawab kita di hadapannya adalah mengupayakan hadirnya kedamaian dalam hati. Terkadang kita harus melalui sebuah proses yang panjang untuk berdamai dengan seseorang, namun tidak apa-apa. Hal yang terpenting di sini adalah kita memahami prinsip kehidupan ini dan belajar untuk melakukannya. Orang sekuler pun sudah mempunyai kata-kata bijak. Satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Jadi, upayakanlah memiliki hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Kata-kata bijak. Dunia ini memerlukan kedamaian dan orang Kristen dituntut untuk menjadi duta perdamaiannya.
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, beri kami hati yang penuh dengan kasih-Mu, agar kami rela berdamai dengan semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami berharap renungan hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.